ngesusun acara, udah tahu eh, kemungkinan tunangan di bulan Oktober pastinya. Tadinya kan masih antara September Oktober, tapi kita udah putusin di Oktober di kampungnya Bapak Haji Acep. Jadi kita kesana. Karena setelah kita kompromi, aku kan belum pernah kesana juga. Jadi ya udah sekalian main, dan di sana aku tuh pingin kayak ngundang teman-teman kecilnya Dinar gitu juga datang gitu. Udah waktu itu waktu di ulang tahunnya Dinar, kan aku sempat ketemu sama Bapak Haji Acep. Jadi secara nggak langsung aku minta izin sih, lebih tepatnya minta izin untuk ngelamar tunangan Dinarnya, dan diizinin. Cuman Bapak Haji Acep sih pesan ya direalisasikan aja gitu, jangan cuma omongan, tapi beneran dijadiin. Enggak sih, dari obrolan kita berdua aja, aku sama Dinar, aku bilang minimal tahun ini kita tunangan lah. Pastilah, soalnya ditembak di tempat langsung, jadi nggak ada persiapan. Jadi kayak ya udah, kalau mau saat ini minta, waduh, karena aku pinginnya kan tadi emang mau ngobrol berdua aja mah Bapak Haji Acep. Cuman waktu ulang tahun langsung ditembak, oh ya udah deh, diobrolin langsung aja, minta izin. Kan itu lebih ke minta izin sih sebenarnya. Aku takutnya main lamar-lamar aja, bapaknya nggak ngizinin kan nggak lucu. Mungkin harus gentle itu dalam artian aku tuh merealisasikan apa yang aku omongin, dan ya udah, aku udah ngelok sebuah tanggal dan bulan kita akan realisasikan itu gitu, itu tunangan. Tapi kita berantem lagi. Saya nggak tahu ya. Gini, kalau aku ngerasa kayak apa ya? Gini, kalau di sebuah perusahaan ada yang namanya bos dan karyawan, itu kan pasti ada bukan perbedaan ya, karena bagaimanapun bos ini kan harus dihargain dan harus dipimpin. Nah, permasalahan kali ini menurut aku sih bagaimana sikapnya Dinar terhadap para asistennya belum bisa membuat aku untuk dihargain sebagai pacarnya. Itu aja sih. Maksud aku, memang dia menganggap karyawannya itu kekeluargaan, tapi kan pasti harus ada batasan yang dimana pemimpin itu memang harus memimpin. Kalau semua disamain, itu menurut aku nggak akan masuk. Itu yang aku kecewa, dan ini menurut aku ya balik ke Dinarnya lagi. Kalau masih mau mempertahankan hubungan ini saat ini aku nunggu dia berjuang, karena bagaimanapun aku nggak bisa masuk karena itu lingkungannya dia gitu. Kalau mama untuk pertunangan kan mama dari awal ngomong kalau bisa nggak usah lama-lama pacaran, bagaimanapun nanti mau nikah mau rezeki itu kan udah ada jalannya, selama berusaha pasti ada aja. Mama pinginnya kita sih cepat-cepat nikah, bukan dalam artian apa ya, menghindari dosa lah itu kalau mama. Kalau untuk mahar belum ada pembicaraan. Kalau mahar itu kan setahu aku nikah ya. Kalau aku, Bapak Haji Acep itu sempat ngomong akan malah memberikan kambing guling. Aku nggak ngerti ya, adat Sunda. Aku nggak masalah apapun permintaan Bapak Haji Acep, itu kan sebagai menunjukkan kalau anaknya ini emang pantas diperjuangkan, dan itu nggak masalah buat aku gitu loh. Tapi kalau untuk mahar atau apa yang harus dipersiapkan, itu kan nanti ke tahap berikutnya, itu nikah. Kalau ini kan kita masih tunangan. Kalau cincin-cincin yang selama ini aku kasih itu sebenarnya nggak ada cincin untuk mengikat atau pertunangan ya. Jadi nanti beda lagi. Jadi nanti cincinnya kalau memang dilancarkan kita urusan pertunangan, itu cincinnya ada lagi khusus gitu. Yang selama ini cincin yang aku kasih ya mungkin lebih ke hadiah sih, lebih hadiah dari hubungan, itu aja. Ya aku sempat kaget ya, ada netizen yang ngomong, Teh Dinar sempat ngomong kalau mau nikah sama dia harus mempersiapkan 20 miliar. Ya apa ya, bingung aku ngejawabnya. Tapi aku kan nggak tahu kalau itu dari Dinar atau cuma statement dari netizennya aja.
kalau seandainya itu benar dari Dinar, pasti ada sesuatu yang memicu dia untuk ngomong seperti itu. Tapi kalau aku rasa sih bukan dari Dinar itu, dan dia juga udah bikin video, dia nggak pernah ngomong kayak gitu. Berarti suatu hubungan dinilai dari angka dong. Berarti kalau ada yang lebih tinggi lagi, misalnya nih, saya menyiapkan 20 miliar, saya nikah, terus ada yang lagi yang ngasih 30 miliar, nikah lagi, ada lagi 40 miliar, nikah lagi. Berarti kan hubungan sebuah angka kalau secara nggak langsung. Kayaknya Dinarnya salah paham deh. Gimana? Soalnya dia sempat ngomong kayak, ya udah kalau kayak gitu lu cari yang lain aja. Padahal aku tuh membalas statement itu kayak seperti ini. Kalau sebelum nikah mungkin aku nggak akan memberi, tapi mungkin setelah nikah aku akan berjuang untuk mendapatkan angka itu. Aku cuma ngomong statement itu, tapi Dinarnya mungkin beranggapan lain. Jawabannya ya kalau lu mau nikah sama yang lain yang lebih soleh, cari aja bro. Aku nggak mau memperpanjang lagi. Yang bikin kita berantem itu tadi masalah yang aku bilang tadi, yang masalah Dinar nggak bisa membuat orang-orang di sekelilingnya, terutama asistennya, untuk menghormati siapa aku di dalam kehidupan dia itu. Jadi gini ya, di dalam satu perusahaan itu kan pasti ada yang namanya bos dan karyawan. Mungkin oke lah, si bosnya ini kekeluargaan, treatment asistennya seperti keluarga, tapi tetap harus ada batasan itu, di mana nanti kalau si bos ini memimpin, semua karyawannya bisa mendengarkan. Itu maksud aku, batasan itu dia nggak bisa memberikannya. Yang di pikiran kami saat ini ya, sebelum ada permasalahan ini sebenarnya ya udah, yang penting kita tunangan dulu. Nanti untuk masalah selanjutnya mau nikah kita akan ngobrolin lagi gitu loh. Jadi kita nggak, ini masih jauh nih, maksudnya masih tahun depan yang mungkin kemungkinan nikah kalau dilancarkan. Nggak mungkin kita bahas sekarang. Ini sebenarnya bukan permasalahan yang baru ya, yang masalah bagaimana menyikapi aku supaya bisa dihormatin oleh asisten-asistennya. Ini sebenarnya permasalahan udah lama. Jadi udah, cuman di sini aku yang benar-benar ngerasa aku kayak, oh udah deh, aku kecewa. Maksudnya aku nggak nyalahin lingkungan kamu, tapi aku nyalahin gimana kamu nge-treatment aku, supaya aku tuh di posisi seharusnya bisa dihormatin sebagai pacar kamu gitu. Itu udah lama sih sebenarnya, cuman aku nggak pernah ngomongin dan nggak pernah tegas. Tapi akhirnya ini aku ya udah tegas gitu ngomong. Enggak, sebenarnya sih ini permasalahannya bukan beda kapasitas ya. Ini nggak nyangkut ke perasaan, karena kalau dibilang perasaan, sampai detik ini aku masih tetap sayang sama Dinar. Dan untuk masalah tunangan nggak ada kepikiran untuk nge-cancel atau ngebatalinnya. Cuman yang di sini aku pingin Dinar bersikap, aku pacar kamu loh, kita bakal tunangan loh, minimal bikin asisten kamu tuh menghormati aku ini pacarnya Dinar loh ya. Mereka tuh nggak dalam artian baru kali ini aku ngelihat bos bisa dibully sama anak gua, itu aja. Kalau untuk masalah asisten sih sebenarnya aku nggak terlalu ambil pusing ya. Tapi kita tuh berdebat ketika aku cuma minta gimana caranya Dinar itu bisa membuat asistennya itu untuk menghormati aku sebagai pacarnya. Tapi ketika aku ngomong kayak gitu, dia malah di posisi yang seakan-akan ngebela. Ya, aku nggak minta dia ngepecat atau apa, cuma diomongin atau ada batasannya lah, nggak bisa disamain semua menurut aku. Jadi Dinar itu tipenya kalau kita lagi berantem dia emosian. Jadi aku nggak akan bisa ngomong kalau dia tuh lagi emosi. Jadi aku nunggu di mana dia udah reda emosinya, baru mungkin aku bisa ngomong. Itu aja sih. Sampai saat ini dia masih emosi dan aku menyikapinya ya aku biarin aja dulu, aku diamin aja dulu. Itu kita udah berantem itu sebenarnya kan kita datang seharusnya membahas masalah foto prewed sama tunangan, tapi di situ langsung ganti topik karena kejadian waktu itu Cafe Niros akhirnya ngerubah topiknya. Jadi ya kenapa lagi kalian berantem, lebih ke mana nasihati sih. Dia sekarang kalau marah niru kayak aku dulu, main blok langsung.
Iya. Tapi sekarang kayaknya udah nggak tahu masih di blok atau enggak. Dari kita awal berantem. Jadi kita nggak komunikasi udah 3 hari. Iya, karena kita diundangnya waktu kita belum berantem. Jadi mau nggak mungkin dong kita cancel. Kita lagi berantem nih nggak jadi datang kan nggak mungkin ya. Untuk beberapa waktu yang dekat ini kesini-sini malah aku yang ngalah. Aku yang ngechat duluan. Selalu aku yang ngechat duluan. Tapi untuk yang kali ini sih aku lebih apa ya? Jujur aku pengen lihat, terserah ya kalian berpendapat kayak gimana. Aku pengen Dinar yang berjuang, ya. Maksudnya aku tuh nggak mungkin bisa menasihati asisten atau pegawainya lah. Aku pengen dia yang kalau dia benar sayang, seharusnya dia bisa memposisikan aku di antara mereka. Seharusnya aku tuh apa gitu. Nih contohnya aja masalah tinju. Gimana tuh? Masalah tinju, aku berapa kali ngasih masukan. Bahkan aku mempersiapkan sebuah pelatih itu dari legendnya tinju Indonesia, Iko Thomas, dan bahkan sekarang yang udah melatih petinju dari ASEAN. Tapi Dinar tetap mendengarkan sekelilingnya, dan ketika ada teman-teman aku yang sudah melihat persiapan Dinar itu ngomong, Kak, bilangin sama Dinar mumpung masih 2 minggu lagi, ini masih jauh dari yang namanya siap, dia bilangnya. Ya aku bisa apa, karena aku ngomong nggak akan pernah didengerin gitu. Jadi ya udah, aku cuma bisa bantu doa dan support aja. Makanya kenapa aku nggak berani datang pas nanti di tanggal 12. Kalau persiapan Dinar masih seperti sekarang, ya mending aku nggak usah datang daripada aku nggak tega ngelihat dia dipukul dengan. Maksud aku kalau dia siap, aku tahu kapan dia siap gitu. Dia bisa lebih baik dari ini. Bukan masalah dianya, kalau menurut aku masalah pelatihannya. Nggak nurutin nggak masalah ya, minimal nyaring apa yang aku omongin. Ini masalahnya apa yang aku baru ngomong langsung dipentalin, jadi nggak didengerin. Dia itu mungkin karena gini ya, kalau perempuan berbeda-beda karakter ya. Ada mungkin yang bukan pekerja, diam di rumah, itu biasanya lebih penurut. Ada yang mandiri, pekerja keras, itu biasanya dia punya idealisme sendiri. Jadi menurut aku Dinar ini memang tipe yang pekerja keras, mandiri. Jadi dia punya alasan dia sendiri untuk melakukan sesuatu karena dia udah biasa sendiri. Tapi tidak menutup kemungkinan juga dia mendengarkan. Mungkin cuma butuh waktu gitu. Dari omongannya dia dari omongan peramal itu selama positif, aku suka karena omongan positif itu kan doa, berarti dia ngedoain aku yang baik-baik. Terus tapi kalau masalah MBA kayak enggak deh, enggak boleh dicek kok. Itu jauh dari ini. Itu peramal apa sih, dokter kandungan. Aku kalau diramal, kalau selama ramalannya itu kata-katanya positif, bikin semangat buat diri aku terima. Karena itu apa ya, membuat kita semangat jadinya. Dalam artian yang bagus-bagus, misalnya nih kalau pekerja keras nanti akan mendapatkan hasil yang bagus, yang kayak gitu kan enak ya didengar ya. Dan omongan itu juga pasti kan doa. Tapi kalau udah negatif-negatif ya siapa lu, maksudnya gue lebih percaya sama Tuhan gitu. Jadi selama omongannya positif, saya senang, udah gitu aja. Mungkin ada ya, mungkin yang sebutannya anak indigo, atau dia bisa punya vision atau melihat masa depan. Aku lebih percaya takdir bisa dirubah pakai doa sih, gitu aja. Misalnya kita udah ditakdirin nih, rezeki kita segini, tapi kalau kita bekerja keras dan berdoa pasti bisa dibelokin gitu. Aku lebih percaya itu. Enggak lah, dia lebih percaya anaknya daripada siapapun. Jadi kalau ada masalah atau apa, dia pasti langsung nanya ke Ido sendiri, ini benar nggak? Jadi dia bukan yang tipe ngedengerin kiri kanan. Alhamdulillah sih bagus. Kalau nikah buru-buru itu sebenarnya akunya yang pingin. Dari awal pacaran aku udah pingin nikah. Karena permintaan dari keluarga besar untuk hindarin entah itu omongan orang lah atau ya gitulah, dosa. Emang dari akunya emang pingin, cuman kan Dinarnya kita nego akhirnya ya udah tunangan dulu, terus tunangan baru nikah gitu.